Halo, nama gue Ditya Mainufinawati Maria, nama nickname-nya Fiona Mallory. Kenapa Fiona Mallory? Karena dulunya kayak apa ya, pergi dari rumah, terus biar sama kayak dipanggil, panggilanku kan Vina, jadi biar kayak gampang dipanggil kan Vivi, Fiona. Terus kalau Mallory karena nama keberuntungan aja sih, jadi sampai sekarang nickname tetap pakai nama nickname Fiona Mallory. Lahir di Blitar tanggal 30 Mei 1989. Punya dua bersaudara, aku nomor 2, kakak di Jogja. Dia sekolah di ISI Jogja, ambil sarjana pasca sarjana S2 ya. Saya dari kecil belajar di Blitar, SD, dan itu pun di negeri. Kemudian SMP aku mulai, karena aku lahir dari keluarga Katolik, aku sekolah di SMP Katolik. Di situ gue nakal banget sih. Karena gue udah mulai mengenal apa itu minum, ngerokok, pacaran kayak gitu. Terus pernah ngobat juga sih. Tapi habis itu udah aku nggak nemu kecocokan di situ. Akhirnya SMA aku juga sekolah di sekolah Katolik. Di situ aku jadi pendiam gitu, jadi fokus sama sekolah. Habis SMA langsung aku pengen di Surabaya ngambil seni buat nyanyi itu kan, cuma karena di situ lagi musim lumpur Lapindo. Akhirnya kakakku juga S1-nya di Surabaya di UNESA. Aku pengen nyusul ke sana, tapi karena orang tua bilangnya nanti kalau semua ke sana anakku gimana kok tenggelam semua kayak gitu kan. Jadinya gimana ya, aku akhirnya suruh sekolah di Blitar aja, ngambil STKIP yang pendidikan. Jadi aku disuruh jadi guru, tapi aku nggak nemu feeling ke sana sih. Cuma nggak tahu juga sih ya, karena aku dapat beasiswa, dan itu pun uang beasiswa aku beliin handphone pertama aku. Selama kuliah aku suka banget bikin kayak henna-henna gitu sih. Jadi teman-teman kadang, "Vi, bikinin dong gambar," gitu. Jadi aku bikinnya dari semir rambut ibuku sih sebenarnya. Dia dateng gitu, "Vin, bikinin," gitu, tak bikin. Tapi di sisi lain aku juga pengen ngasilin uang sendiri, gimana caranya gitu. Dari situ aku mulai kayak ikut wedding singer kayak gitu. Dulu sebelumnya pas masa kecil aku suka kayak nyanyi-nyanyi di gereja gitu, jadi ikut kayak acara gereja. Tapi karena ada link, karena mantan pacar juga ibunya nyanyi, jadinya akhirnya ayo ikut yuk gitu, nyanyi di wedding singer akhirnya. Yaudah akhirnya aku ikut nyanyi. Selama itu aku senang sih, maksudnya inilah aku bisa ngasilin uang sendiri, bisa ngasih orang tua gitu. Jadi punya proud sendiri sih di situ. Terus habis itu setelah kuliah aku juga ketemu almarhum suami. Di situ aku mulai tertarik sih, maksudnya dunia tato tuh seperti ini kayak gitu kan, suka gambar, caranya gimana, ngeliatin semua, diterangin cara prepare kayak gitu, caranya ngadepin klien kayak gimana. Terus aku pengen sih tatoan pas kuliah itu, cuma dia bilang janganlah tato dulu gitu, selesain dulu kuliahmu, nanti kalau kamu udah kuliah dapat kerja baru kamu punya tanggung jawab buat inilah aku punya maksudnya aku tato, tanggung jawabmu apa kayak kalau kamu punya tato kayak gitu. Terus akhirnya setelah itu aku udah mantep banget pengen tato. Akhirnya setelah S1 udah kelar, udah dah dapat izin buat nato. Akhirnya seneng banget punya tato pertama sama almarhum suami sendiri. Setelah kuliah selesai aku punya tato, akhirnya aku mulai kayak dijodohin sama orang tua, tapi aku nggak mau. Akhirnya aku berinisiatif sama almarhum suamiku pindah ke Bali tuh tahun 2000 berapa ya, sekitar 2012 atau 13. Setelah itu di situ aku mulai banyak kenal ya anak-anak, terutama Denpasar Kolektif. Di situ juga banyak anak-anak tato kayak Bom-Bom kayak gitu. Jadi lihat sih orangnya asik-asik. Terus kita kayak dalam seminggu sekali kita punya kayak acara buat gambar bersama. Tapi di situ aku belum tertarik ya sama tato mesin. Tapi almarhum sempat bilang, ayolah kamu belajar kayak tato mesin, kan belum ada nih cewek yang buat nato gitu. Tapi nggak ada feeling. Akhirnya ya cuma belajar jadi kayak backup tato artis itu aja sih. Di situ
Habis itu aku pulang ngabarin orang tua aku mau nikah, tapi suamiku tatoan gimana nih, aku bilang gitu kan. Pertamanya ya udah dah, kalau kamu udah mantap ya udah ayo pulang gitu. Setelah pulang nggak taunya seminggu setelah nikah almarhum sakit. Dan disitu pun aku juga nggak tahu kalau aku sebenarnya hamil. Dan itu pun kayak keajaiban sih buat aku mau punya anak, tapi di sisi lain almarhum suamiku tuh sakit kayak gitu kan. Setelah itu di situ aku berjalan, jadi almarhum kena gagal ginjal, dia berjalan cuma 10 bulan, jadi aku punya anak setelah 3 bulan almarhum nggak ada. Habis itu udah aku stuck, akhirnya ketemu sama suamiku yang sekarang, namanya Asep Black Raja. Dia banyak ngenalin aku semua temen tato juga. Aku akhirnya mutusin 15 awal aku diajak dia buat pindah ke Bali lagi. Di situ aku mulai ikut dia juga, ngenalin sama teman-temannya. Dan di situ pun dia juga mulai kerja di Ubud di Cabagung Tato di tempatnya Mas Sono. Di situ dia kan juga tato artis. Nah, si Mas Sono itu dia tuh natonya handpoke sama hand tapping juga, mesin juga. Dan di situ aku mulai tahu nih handpoke ya. Wow. Handpoke gitu. Ini tato apaan ini? Aku belum pernah lihat soalnya sebelumnya. Jadi cuma mesin doang kan setauku. Di situ aku mulai belajar sih sebenarnya. Pas hubungan sama Asep ini aku mulai gambar-gambar sendiri, mulai drawing di kertas kayak gitu. Mulai kembalilah feelku gambar dulu. Selain aku jahit soalnya cuma kayak iseng aja sih, daripada aku nggak ada kerjaan ngurusin anak, aku pengen ngejahit buat nyari kesibukan aja. Di situ aku mulai kenal Mas Sono, nanya-nanya gimana cara tekniknya dia, tak liatin aja. Terus di situ langsung kayak, "Beb, kamu punya jarum nggak?" gitu kan. "Ada nih." "Tinta?" "Ada." Ya udah langsung belajar di KG sendiri sih. Mulai nemu maksudnya, oh gini ya handpoke, terus diliatin sama Asep. "Oh, bagus nih. Kamu pakai jarum berapa?" kayak gitu. "Ini bikin sendiri." "Iya." gitu. "Oh ya udah, kamu suka nato?" dibilang gitu kan. "Iya nih aku suka," bilang gitu kan. "Coba kamu pakai mesin juga, kamu compare gimana, maksudnya kamu nyaman di dunia yang handpoke atau mesin," digituin. Di situ aku juga habis handpoke, aku nyobain mesin. Tapi feelingnya lebih ke handpoke sih, karena prosesnya aku lebih suka, lebih nggak yang bising banget, karena mesin itu pun aku taunya mesin coil yang bising sampai gimana ya, nggak nyaman aja sih kalau pas prosesnya kayak gitu. Akhirnya yaudah sampai sekarang aku tetap fokus di handpoke sih. Aku mulai menekunin handpoke tahun 2016 awal. Di situ yang buat aku nervous pertama sih nyobain di orang ya, karena kalau aku punya tanggung jawab sendiri sih di kulit orang, stay sampai seumur hidup, gimana caranya biar tato itu bagus gitu. Jadi bukan semata-mata, "Oh ya kamu mau ya sini tatoin," gitu, bukan semata-mata kayak gitu. Gimana tanggung jawabmu buat hasil karyamu ke orang lain kayak gitu. Terus di situ aku seneng banget karena suamiku yang sekarang support aku, dan dia bilang, "Sini tatoin nih di wajah aku," gitu. Duh itu kayak tanggung jawab banget sih, gimana sih di wajah langsung ke orang gitu kan, dilihat nanti kalau menceng sedikit gimana. Tapi ya untunglah sekarang fokus, hasil juga bagus. Akhirnya ditawarin suamiku yang sekarang buka altar tato. Di situ aku ditawarin juga, "Kamu mau nggak gitu nyobain handpoke di sini, kita punya 5 artis." Di situ tapi aku cuma bertahan 3 bulan. Habis itu aku ditawarin sama Bino Square. Setelah 3 bulan itu aku pindah ke Bino Square sampai 3 tahun. Di situ banyak banget sih pengalamanku, mengenal orang, gimana caranya custom tato, cara manage studio itu kayak gimana. Akhirnya setelah 3 tahun aku cut dan aku fokus sama studio di rumah sama suamiku yang sekarang.
dan juga ditawarin di private atelier di Seminyak di daerah Villa Basangkasa, namanya Desa Muda Villa. Di situ pun aku juga suka karena natonya itu nggak yang kamu harus datang setiap hari ketemu klien, itu enggak. Jadi by appointment sih. Jadi aku masih bisa fokus di rumah, ngurus anak, dan bisa ngurusin kesibukanku lainnya sih. Karena aku sekarang mulai suka gambar di kayu juga, pengen kayak bikin pameran kecil-kecilan sama nyulam kayak itu. Jadi gambar di kayu-kayu, dibikin kayak aksesoris buat merchandise juga kayak gitu. Untuk pandemi ini aku bersyukur banget sih, karena aku juga mulai menyaring gitu teman-temanku kayak gimana. Terus dunia pertatoannya teman juga banyak yang support sih. Wow, kamu keren ya, maksudnya bisa survive sampai sekarang. Itu kalau aku gimana caranya sih, kalau gimana caranya kita survive dalam posisi kayak gini biar nggak stres juga. Aku juga kayak bikin itu dah, kayak merchandise sendiri, jadi nyulam sendiri, jahit sendiri, apapun aku lakuin buat kesibukan aja supaya nggak stres, terus tetap berkarya, jangan lupa. Terus buat teman-teman tetap semangat aja sih selama pandemi ini, jangan lupa bersyukur, itu aja. Kalau pengen handpoke gimana caranya, kalau pengen belajar juga aku open sharing juga sih buat kalian gimana caranya. Tapi aku nggak bisa ya caranya ngajarin yang baik tuh gimana, mending kalian tanya, kakak pakai apa, aku pasti jawab sih. Kalau buat nerangin gimana cara-caranya ngajar, aku nggak bisa. Jadi datang aja, aku pasti ngajarin kalian. Kalian bisa buka profil aku di Fiona_Mallory. Jadi main-main lah ke rumah open buat kalian semua. Oke? Semangat ya.